Bismillahirrahmanirrahim. Kesulitan untuk meraih mouse-nya. Jadi tidak sempat untuk melihat. Nah, beliau menyatakan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Beliau menyatakan wa yabqa yatanaqqusu bihi wal istiza'u bihi bihalihi wa la yarda dzalik li nafsihi aribun wa la yata'aqahu ma'al ghina anhu labibun. Ya. Nah, orang tersebut ya dia merasa khawatir terjatuh dalam dalam fitnah, dalam cobaan, penghinaan, dan dia tidak akan rela, ya. Wala yarda dzalik li nafsihi, dan dia tidak rela yang demikian itu ya menimpa dirinya, ta'aribun tadi ya, berupa fitnah ya, celaan, wala yata'atahu ya ma'al ghinaan hu labibun. Akan tetapi ya harus kita ketahui bahwa seorang yang dia itu orang yang dia itu cerdas, orang yang dia itu paham, dia tidak akan memaksakan diri, ya. Tidak akan memaksakan diri untuk mengambil tugas tersebut, untuk terjun ke dalam medan dakwah tersebut, gitu ya. Meskipun dia sendiri butuh, gitu ya, butuh terhadap gajinya, butuh terhadap kafalah yang mungkin dibagikan atau diberikan kepada dirinya ketika dia berdakwah di sana. Tapi karena dia itu adalah orang yang sadar, dia orang yang paham dalam ilmu agama, bahwasanya ketika dirinya itu tidak berilmu kemudian menyampaikan sesuatu di luar expertise-nya, maka itu akan menjadi bahaya. Nah, orang-orang yang seperti ini meskipun dia butuh biaya, butuh penghidupan, tapi dia tidak akan mengambil resiko tersebut, gitu. Nah, kemudian wala yathharu min waqifin, ya, wala yathharu min waqifin syarata dzalika qasdul intifa. Dan janganlah ia menampakkan, ya, menampakkan seakan-akan dia mengambil kesempatan, manfaatkan kesempatan dari orang-orang yang mewakafkan itu, yang mensyaratkan yang demikian, ya. Jadi dia memanfaatkan, ya, dia mengambil keuntungan, gitu ya, mengambil keuntungan dari apa yang kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Jadi ketika ditawari dengan kemudahan, dia bermudah-mudahan seperti demikian. Ini kalau kita lebarkan, ya, kalau kita lebarkan dalam konteks mungkin dalam kehidupan yang sekarang, misalnya dalam grup, ya, karena syaratnya tidak ketat, ya, grup-grup dakwah atau grup ikhwan yang kemudian kita masuk di dalamnya, setiap orang mampu atau bisa untuk mengupload atau memposting tulisan-tulisan yang memang sangat susah bagi admin sekalipun untuk memberikan pencegahan dari postingan tersebut. Karena kan tidak mungkin sekarang dengan misalkan grup dari WhatsApp, misalkan admin menyeleksi lebih dulu apa yang akan diposting, ini kan susah, ya. Jadi tidak bisa, setiap orang bisa memposting begitu saja kalau kemudian grupnya dibuka. Nah, ya paling hanya kemudian diingatkan untuk menghapusnya kembali, gitu ya, atau menghapusnya kalau kemudian itu postingan yang salah atau berbahaya. Ya, nah ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dia itu berhati-hati, ya, maka tidak akan memanfaatkan syarat yang sedemikian mudah tersebut kemudian asal memposting atau kemudian memasang tulisan apapun yang dia kehendaki. Ya, nah ini karena yang namanya dakwah tetap harus ada aturannya. Tidak setiap orang kemudian dia dengan mudah untuk terjun ke dakwah. Ya. Jadi dakwah itu adalah kewajiban bagi kita sebatas apa yang kita mampu. Kalau orang tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk berdakwah. Ya, kalau kita lihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi
Sampai mana tadi berarti ya di mute tadi? Sampai bagian apa tadi saya terakhir terdengar suaranya? Host? Sampai sabda Kanjeng Nabi, Tat. Sampai? Oh, ini berarti tadi barusan ya berarti nggih? Ya baru, enggak Ya, terlalu lama. Nah, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam perkara tersebut ya tentang berdakwah, tentang amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, terutama nahyu anil munkar. Ya. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanih." Ila akhir hadis. Jadi barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ya, man ro'a di situ melihat kemungkaran ini diartikan memakrifati, bukan hanya melihat begitu saja, tapi juga mengenali bahwa itu kemungkaran. Ya. Dan setelah itu ada syarat yang lain, bahwasanya di sana sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi ilam yastati fabilisani, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dia baru dengan lisannya. Mengingkari dengan lisannya, berarti di situ harus ada kemampuan. Paling tidak ada 2 syarat itu berarti. Ada ilmu, ya, ilmu artinya dia melihat dan mengarifati bahwa itu sebagai bentuk kemungkaran. Kemudian dia tahu tata caranya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Dia tahu tata cara mengingkari kemungkaran tersebut dan kemudian mampu untuk melaksanakannya. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini tadi, maka tidak wajib untuk berdakwah. Bahkan terkadang orang ketika dia berdakwah di luar dari syarat-syarat ini tadi, kalau tidak terpenuhi itu justru muncul bahaya, ya, muncul kekacauan. Maka kita lihat ada orang yang nahyi anil munkar, padahal dia tidak tahu bahwa kemungkaran tersebut tidak disepakati. Ya, itu masuk dalam kemungkaran. Kalaupun dia masuk kemungkaran, dia sifatnya adalah khilafiyah misalnya. Nah, maka tidak boleh diingkari dengan cara yang sama dengan sesuatu yang sifatnya ijma, ya, ijma mujma alaih, bahwa dia disepakati sebagai sebuah kemungkaran. Ya tidak sama, apalagi orang yang tidak mampu, sudah tidak punya ilmu, dia tidak mampu tapi memaksakan diri. Nah, maka akan muncul bahaya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini harus kita perhatikan semua. Harus kita semua perhatikan agar kita terhindar dari apa namanya, mendatangkan madarat, ya, mendatangkan bahaya bagi orang lain, padahal niat kita baik pada asalnya, tapi kemudian karena tidak memenuhi syarat-syarat tadi justru menjadi berbahaya. Nah, kemudian Ibnu Jamaah melanjutkan wala yu'awwilu amru waqfihi illa ya ila dhaya, ya, ila dhayain. Nah, beliau kemudian menjelaskan dan janganlah seseorang itu yu'awwilu itu mentakwil, ya. Mentakwil artinya menafsirkan sendiri tidak sebagaimana yang seharusnya. Janganlah ia menakwil, ya, amrul waqfihi, ya, perkara-perkara dari apa yang perkara-perkara yang diwakafkan dari orang-orang yang mewakafkannya ila doya, ya, peraturan artinya mungkin, ya. Jadi maksudnya jangan dia menakwilkan peraturan atau syarat yang diajukan oleh pewakif seperti itu, ya, yang ada di sekolah, yang ada di masjid, ya. Nah, kecuali jika memang perkara tersebut dapat menyebabkan dakwah itu menjadi terhambat atau benar-benar tidak ada yang berdakwah. Nah, ini maksud beliau ini maksudnya misalkan ketika orang di suatu masjid
di lingkungan, di perumahan, ya. Kemudian di masjid tersebut, di lingkungan tersebut sudah ada beberapa atau sudah mencukupi orang-orang yang berdakwah. Ya, ini sudah mencukupi. Ini kondisi yang jarang terjadi. Kalau di perumahan kita, orang-orang yang mereka memang pernah belajar ya ilmu yang benar, ilmu yang lurus, manhajnya juga lurus, ya ilmu-ilmu akidah, ilmu tauhid dan yang lain-lain. Kemudian mereka sudah terjun. Nah, maka orang-orang yang tidak mumpuni atau orang yang tidak berhak untuk berdakwah, maka sebaiknya mereka diam. Ya, diam dulu, kemudian belajar. Karena tugasnya orang yang jahil adalah belajar, bukan memposting. Ya. Jadi tugasnya orang yang masih jahil itu adalah belajar, bertanya jika dia tidak tahu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan justru malah membuat kerancuan di pihak yang lain, ya, atau di hadapan atau di sisi orang lain. Nah, maka ini menjadi perhatian kita. Kalau sudah cukup seperti itu, jangan kemudian aturan-aturan yang memudahkan orang untuk berdakwah itu ditakwilkan ke sana kemari. Artinya kemudian berarti saya boleh untuk maju ke depan, atau saya boleh untuk membuat tulisan sendiri, saya artikan sendiri, saya terjemahkan sendiri, ya, kemudian saya tafsirkan sendiri ayat-ayatnya. Ya, apalagi kalau sesuai dengan kelompok yang dia anut selama ini. Nah, orang yang tidak ingin mendakwahkan kelompoknya akan tampak seperti itu. Ya, linearnya itu akan tampak. Nah, kalau saya contohkan ini, maaf di zaman kita sekarang ini, saat ini, misalkan di masa pandemi. Nah, ini akan tampak sekali ya linear bagaimana orang-orang yang mereka itu notabene dari kelompok Haroki, Khariji, ya, yang kemudian linearnya itu pada penganut teori teori konspirasi. Nah, kalau sudah Khawarij atau Khariji pemahamannya ya dari Khariji, kemudian penganut teori konspirasi, pada akhirnya kemudian membantah atau tidak menerima atau menganggap bahwasannya pandemi ini, ya wabah ini hanya merupakan bentuk bentuk konspirasi tadi. Nah, orang-orang yang seperti ini yang berbahaya, ya. Orang-orang yang seperti ini berbahaya, dan mereka orang-orang yang terlibat langsung di garda terdepan, para tenaga medis yang menyaksikan sendiri hari ini, ya, bahkan tadi malam ini ceritakan langsung ya oleh Ummu Musa yang langsung terjun ke rumah sakit, ya. Baru sekarang di rumah sakit di Yogyakarta, ya, rumah sakit Dr. Sarjito itu bisa sampai semalam ya ada 60 jenazah ya yang meninggal karena COVID ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyatakan bahwa ini penyakit sederhana, ringan seperti flu dan lain-lain, nah, orang yang seperti ini mending diam saja, ya. Mending diam saja dan dia belajar. Kenapa? Karena dokter-dokter tidak sempat untuk membalas, tidak sempat untuk menjelaskan kepada kita. Mereka sibuk, ya, mereka sibuk. Para tenaga medis, perawat itu sibuk, gitu. Nah, maka hendaknya kalau dalam perkara ilmu agama, kita berkali-kali ya menekankan bahwasanya harus belajar atau mendengarkan orang yang ahli, belajar dari ahlinya. Maka dalam perkara yang seperti ini juga sama, ya. Dalam perkara medis, ya kita dengarkan ahli medis, ya. Nggak pas kalau kemudian dalam perkara medis tanyanya kepada ustadz ahli agama yang tidak pernah tahu tentang perkara medis, nggak nyambung. Ya, itu sama dengan ketika kita bertanya tentang fikih kepada dokter yang tidak pernah belajar ilmu fikih atau belajar ilmu agama mendalam, ya tidak pas, tidak nyambung, kan gitu. Atau belajar tentang tata cara memasak di tukang becak misalnya, atau tentang memperbaiki motor bertanyanya kepada seorang yang jaga fotokopi, kan nggak nyambung seperti itu ya. Nah, jadi masing-masing memiliki ahlinya. Nah, kita belajar mendengarkan bagaimana mereka mendakwahkan kebaikan bagi kita semua, ya, menurut expertise-nya, menurut keahliannya masing-masing. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan wa aqallu mafasidi dzalika, dan minimal ya kerusakan yang paling kecil, ya aqallu ini paling kecil, ya, berupa kerusakan dari yang demikian itu, ya,
yakni annal hadirina yafkidunal insafa li adami ya, man yarji'una ilaihi indal ikhtilaf ya. Dan dampak jelek atau mafasid ya, mafsadah kerusakan yang paling minimal, yang paling rendah dari semua itu adalah bahwa orang-orang yang hadirin ya, orang-orang yang hadir, orang-orang yang mendengarkan perkataannya, orang-orang yang belajar dari dirinya ya, di majelis, di grup, di madrasah ya, itu kehilangan sifat insaf, kehilangan sifat adil, kehilangan sifat menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya tidak sesuai, gitu, ya tidak sesuai. Ya. Karena apa? Karena tidak ada orang yang menjadi rujukan. Jadi tidak ada orang yang menjadi rujukan ketika terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana mau menjadi rujukan? Wong gurunya atau orang yang mengajar, orang yang berdakwah saja tidak mengilmui atau tidak menguasai ilmunya. Nah, maka kadar minimal kerusakannya ketika terjadi khilaf, mereka bingung ya kepada siapa yang paling benar, siapa yang harus dipegang, siapa yang harus diambil ilmunya dalam perkara ini, siapa yang harus dipegang, diikuti pendapatnya. Nah, maka yang seperti ini merupakan kadar minimal, baru kadar minimalnya dari kerusakan yang terjadi. Kadar maksimalnya bagaimana? Nah, orang menjadi lebih mengerikan lagi. Kenapa? Karena kemudian nanti bisa terjadi kerusakan, bisa terjadi bahaya, bahkan kehilangan nyawa pada orang-orang yang tidak tahu. Nah, ini contohnya nih, contoh sekali lagi nih, betapa berbahayanya ketika kita salah memposting sesuatu terkait wabah ini. Ketika orang mengatakan angkanya kecil, kematian hanya 3%, maksimal 4%, ya, maka itu lebih kecil dari penyakit yang lain. Nah, dampak dari yang dia katakan itu jika dipercaya oleh orang lain, itu menyebabkan orang lain mengabaikan prosedur-prosedur yang harusnya dilakukan. Akibatnya rumah sakit penuh. Ya benar 4%, tapi kalau dari sekian juta ya jumlahnya menjadi puluhan ribu yang meninggal, kan gitu. Ya, yang harusnya jika prosedur itu dilakukan, ya kemudian ditaati, maka insya Allah akan terjaga. Ya. Nah ini yang berbahaya. Kenapa? Karena orang yang seperti itu tidak tahu betapa cepatnya, gitu, betapa cepatnya wabah ini menyebar. Tidak seperti yang lalu. Ya, tidak seperti yang lalu. Tahun yang lalu, yang dulu besar, ya. Tapi wallahu alam bishawab ya, sepanjang yang kami ketahui, ya, saya sendiri belajar dari ilmu biologinya, ilmu yang mungkin menyinggung tentang itu, penyebabnya berbeda, ya, dan kemudian tingkat kematiannya juga berbeda. Meskipun kecil, tapi kemudian kalau angkanya banyak ya kecil itu dari populasi yang ada, dan itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang dia itu mendakwahkan tentang sifat mengabaikan prosedur kesehatan di sana. Ya. Jadi orang-orang yang mereka itu mendakwahkan tentang santai aja, yang tidak apa-apa, ya, apalagi membawakan ayat, membawakan hadis, yang membawakan hadis-hadis Nabi yang padahal tidak pas, tidak cocok. Ya. Bahkan tidak kita kenal di kalangan para alim ulama yang kibar yang menyatakan yang demikian. Memang benar kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau kemudian nanti di akhirat kita tanyai tentang usaha yang kita lakukan? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan wabah ini jauh sebelum kita diciptakan. Ya. Dan ini adalah bentuk bagaimana Allah menguji kita. Nah, orang yang paling beruntung keluar dari wabah ini bukan mereka yang sehat, segar, bugar, bukan. Tapi ketika pandemi ini nanti berakhir, dia keluar dengan membawa pahala yang besar dan ampunan yang banyak. Nah, bayangkan, pandemi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah wahana untuk mencari kebaikan yang banyak dan pahala yang besar, ya, dan ampunan.
ya, dengan membantu orang lain yang terdampak, dengan membantu orang lain yang mungkin sedang isoman, ya, isolasi mandiri, pahalanya besar sekali. Kemudian dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia kemudian ketiban atau sudah masuk giliran kena penyakitnya, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ampunan. Nah, maka orang yang paling beruntung setelah pandemi ini nanti berakhir adalah dia keluar dari pandemi ini dengan membawa pahala yang jauh lebih banyak dari orang lain, karena kan dia menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, dan ampunan dosa-dosanya diampuni, yang kalau tidak dengan pandemi ini mungkin dia tidak pernah memohon ampunan seperti dia memohon ampunan ketika pandemi ini berlangsung. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sangat beruntung, ya. Sangat beruntung ketika nanti melewati pandemi ini berakhir, membawa kebaikan yang banyak dan ampunan dosa yang juga banyak. Jangan sampai malah menambung dosa hanya karena ya dia memposting sesuatu yang mungkin, atau kemudian dia mengajarkan di mimbar, ya, di majelisnya, ya, sesuatu yang mungkin justru kontraproduktif terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan orang-orang yang ahli. Nah, ketika itu menjadi bagian mafsadat, kerusakan yang mungkin mengintai karena orang-orang yang berdakwah itu tidak berdasar ilmu, maka ini menjadi perhatian bagi kita. Kemudian Ibnul Jamaah menyatakan, sampai mana tadi ya? Ini ya, li'anna rabbal sadri la ya'riful musibah fayangsuruhu awil muhti'a fayasjuruhu. Li'anna rabbal sadri dikarenakan ya orang-orang yang dia itu tidak tahu, ya, dia layak riful musib, di orang yang tidak mengetahui tapi sok tahu gitu ya, sok tahu, robal sadri layak riful lil musib al musib, ya, dia tidak bisa membedakan mana yang dia itu yang benar, ya, yang benar, yang suruhu, kemudian dia menolongnya, awil, ya, atau al-muhti'a, orang yang salah, fayasjuruhu, yang kemudian dia berhak atau seharusnya ditegur, diperingatkan. Nah, jadi orang-orang yang mereka itu tidak tahu, orang-orang yang mereka itu belum bisa membedakan, ya, akhirnya tidak tahu mana yang benar, ya, mana yang salah. Yang benar inginnya nanti ditolong karena namanya membawa kebenaran, dan orang-orang yang salah harusnya diingatkan, dinasehati, ya. Tapi karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dikarenakan tidak ada orang yang menjadi rujukan, ya, marojiknya tidak ada, maka ini menjadi kadar minimal dari mafsadat, ya. Nah, kadar mafsadatnya seperti itu. Ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Akhirnya diam semua. Ya, diam semua. Ya. Nah, orang-orang yang dia tahu, ya, orang-orang yang dia tahu tidak boleh dia diam saja ketika seperti itu. Hendaknya dia kemudian menampakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Nah, kemudian mana, apakah dia harus menyatakannya di majelis tersebut ataukah kemudian nanti sendiri-sendiri, nah ini tergantung, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Terkadang, ya, ketika yang menyampaikan itu mungkin berupa syubhat, ya, yang itu kemudian tersebar di kalangan jemaah dan tidak boleh untuk ditunda, maka dia harus mengingatkan di situ, ya, dia harus mengingatkan di situ agar kemudian syubhat tersebut tidak menyebar kemana-mana. Kalau ditunda nanti bisa sampai kepada orang lain yang mungkin susah untuk kemudian di stop, ya, atau diperbaiki. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pendapat para salaf berkaitan tentang perkara ini, ya.
Di antaranya Ibnul Jama'ah membawakan, beliau menyatakan wakila li Abi Hanifata, ya. Wakila li Abi Hanifata, ya, Hanifata ini nama orang yang dia diakhiri dengan tak, ya, tak marputah, maka dia menjadi layang sorif. Jadi bentuk majrurnya dibaca dengan tanda fathah. Wakil ali Abi Hanifah, dan dikatakan kepada Abu Hanifah rahimahullah taala, ya semoga Allah taala merahmati beliau, fil masjidi halaqatun yang duruna fil fikhi. Di masjid itu, ya, dikatakan pada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, di dalam masjid itu ada halaqah, ya, yang duruna fil fikhi, yang mereka itu mempelajari ilmu fikih, ya. Jadi mereka mengkaji ilmu fikih. Nah, faqala, maka Abu Hanifah menyatakan, Allahum ra'sun, apakah mereka ada yang mengepalai, artinya ada ahlinya, ahli fikih yang kemudian memimpin halaqah tersebut, ya, pembahasan tersebut. Qalu, mereka berkata la, ya. Orang yang memberitahu pada Abu Hanifah ini mengatakan tidak ada yang memimpin, nggak ada yang mengarahkan. Qala, maka Abu Hanifah menjawab, la yafqahu haula'i abada, maka mereka itu tidak akan pernah menjadi faqih selama-lamanya, ya. Mereka tidak akan pernah menguasai apa yang mereka pelajari itu selama-lamanya. Jadi kenapa? Karena memang itu tugasnya. Ya. Ketika ada orang yang dia mimpin, menengahi, seorang ahli ilmu, itu benar-benar dibutuhkan. Kenapa? Karena tanpa kehadiran mereka, maka halaqah, ya, perkumpulan, majelis, atau kemudian komunitas, itu akan bebas mengatakan apa yang mereka ingin katakan, dan semua akan mengatakan berdasarkan pendekatannya masing-masing atau pendapatnya masing-masing. Nah, kalau sudah bicara pendapat, maka dia bicara agama dengan selera. Ya, tidak bisa. Ya, karena agama kita itu bukan makanan, ya, bukan warna baju yang kemudian bebas orang itu, saya sukanya warna merah, saya sukanya warna ungu, gitu ya. Saya sukanya merah hitam. Oh, yang ini bilang, oh saya nggak suka, saya sukanya biru hitam, ya, yang satu AC Milan, yang satu Inter Milan, misalnya, kan seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, atau oh, saya suka yang asin, saya suka manis. Nah, berarti tidak boleh untuk mencela. Yang asin ya suka asin ya terserah, yang manis ya suka manis, nggak boleh dicela yang suka asin. Nah, ini seakan-akan agama itu seperti makanan. Ya, ini kebiasaan ahlul bid'ah. Ya, orang-orang ahlul bid'ah mereka menganggap selera, ya, menggunakan selera dalam memilih dalam perkara agama. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Karena apa? Karena tidak ada rujukannya, ya. Jadi marojinya yang dijadikan rujukan-rujukan, ya, tokoh-tokoh yang dijadikan rujukan itu nggak ada. Akhirnya apa? Ya, kalaupun ada, itu orang-orang yang bukan dari kalangan ahlul ilm, ya, tapi hanya dari orang yang dia hafal bacaan panjang dari doa-doa, ya, kemudian dan lain-lain. Nah, maka ketidaktahuan mereka akan membahayakan halaqah, ya, atau membahayakan majelis ilmunya. Nah, maka itulah mengapa Abu Hanifah menyatakan la yafqahu haula'i abada. Orang-orang ini tidak akan pernah menguasainya, ya. Mereka tidak akan menguasai fikih tersebut abada, selama-lamanya. Ya. Kemudian waliba'dihim fi tadrisi man la yasluhu. Ya. Nah, dan apa namanya? Dan untuk mereka, kepada mereka itu waliba'dihim fitadrisi man la yasluhu, dan untuk mereka, ya, sebagian di kalangan mereka tentang apa namanya, mengajarnya orang-orang yang tidak salih, tidak pantas untuk mengajar, itu dikatakan, nah, diberikan atau dituliskan, ya, para ulama menuliskan sebuah syair. Nah, terkait dengan ini gimana ya? Ada penutupnya, kotaknya ini gimana nih? Apa harus dari host ini? Saya nggak bisa mindahinnya. Gaptek nih saat ini. Ya. Dan untuk sebagian atau di kalangan mereka, ya,
komentar untuk kalangan mereka tentang mengajarnya orang-orang yang tidak pantas untuk mengajar, dikatakan tasaddara litadrisi kullu muhawwisin. Tasaddara litadrisi kullu muhawwisin. Jahulin tasamma bil faqihi al mudarrisi. Fahukka li ahlil ilmi an yatamassalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlis. Laqad hazulat hatta bada min huzaliha kullaha wa hatta istamaha kulla muflisi. Nah, ini syair yang ditulis oleh sebagian para ulama dan disampaikan oleh Ibnul Jamaah dalam kitab beliau ini. Tasaddara litadrisi kulla muhawwisin. Nah, kulla muhawwisin, setiap orang yang bodoh, ya, orang yang pandir, yang ingin mereka itu mengajar, ya, ingin mengajar, itu disebut sebagai fakih sebagai seorang mudarris, disebut sebagai seorang guru, dianggap sebagai seorang guru. Ya. Jadi orang-orang yang mereka itu bodoh, ya, tasaddara litadris, ingin untuk mengajar, mereka kula muhawwisin jahulan, orang yang bodoh dan jahulan ini orang-orang bodohnya jamak juhala, jahulin maaf nih ya, jahulin karena dia mengikuti tawabi dari muhawwis. Setiap orang-orang yang pandir dan bodoh itu tusamma bil faqihi mudarris. Mereka menamakan orang yang ingin mengajar itu sebagai faqih dan seorang guru, dianggap sebagai faqih dan seorang guru. Fahukka li ahlil ilmi, maka seharusnya bagi seorang ahli ilmu atau orang-orang ahli ilmu an yatamassalu bi baitin qadimin. Ya. Itu seperti apa? Semisal seperti bait-bait syair, ya, yang qadimin, yang kuno, yang dahulu, sa'a fi kulli majlisi, yang tersebar di setiap majelis. Jadi ketika orang-orang bodoh itu mengangkat, ya, orang-orang juhala pandir itu mengangkat sesama orang-orang yang bodoh, ya, untuk mengajar dan dianggap sebagai orang faqih, lagi mudarris, sebagai seorang guru, maka fahqa li ahli ilmi, maka hendaknya, ya, wajib bagi ahli ilmu an yatamassalu bi baitin qadimin, untuk menjadi semisal seperti bait-bait qadimin, ya, yang telah bait-bait syair yang telah lalu, yang kuno, yang tersebar sya'a fi kulli majlis, yang dia tersebar di setiap majelis ilmu, harus ada di setiap majelis ilmu sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat. Laqad, akan tapi, azulat hatta bada min huzaliha kullaha wa hatta istamaha kullu muflis. Akan tapi dia menjadi kurus, ya, sampai terlihat tampak oleh orang lain di pinggangnya, ya. Dan orang-orang yang muflis, ya, orang-orang yang dia muflis ini orang-orang yang yang merugi, ya, itu sampai menjadi gila. Nah, ini bait, ya. Bait dinyatakan bahwasanya orang-orang yang dia orang-orang ahli itu kurus, ya, tampak pinggangnya, artinya sangat singset gitu, ya, kurus sekali karena tidak terlihat, mereka tidak terlihat, tidak teranggap di majelis ilmu, ya. Nah, ini bahayanya kalau beliau Ibnul Jamaah menyatakan bahwasanya kejadian itu atau tentang syair ini terjadi di masa lalu, ya, di mana orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang pandir, ya, itu mengangkat orang-orang yang tidak berilmu sebagai faqih, dianggap sebagai orang faqih dan sebagai seorang guru, maka saat itulah hendaknya para ahli ilmu itu tampil dan menyebar, ya,
menyebar di majelis-majelis ilmu untuk menyelamatkan atau kemudian berusaha ya paling tidak menampakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Akan tetapi ternyata kata beliau di masa itu ya mereka para ahli ilmu itu tampak kurus gitu, tampak terlihat terlihat tidak berdaya. Nah, tidak berdaya. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang muflis menjadi tergila-gila. Ya, artinya mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang ahli ilmu, mana yang bukan. Ya, kemudian tidak bisa mengikuti kebenaran, gitu ya, karena tidak ada yang mengarahkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin yang ke-12 nih. Ini yang adab yang ke-12 dari adabil alim ya fidarsihi. Nah, maka ini menjadi pasal yang kedua di dalam kitab ini yang insya Allah mungkin nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke pasal yang ketiga ya, al-faslu as-salis ya, fi adabil alimi ma'a tolabatihi muttaqan wa fi halaqatihi ya. Pasal yang ketiga berkaitan tentang adab seorang alim ya terhadap tolib ya, terhadap tulab mereka, terhadap murid-muridnya mutlakon secara mutlak, secara umum, dan fi halaqatihi, dan adabnya di dalam halaqahnya ya. Jadi beradab kepada tolibnya, muridnya di luar ya. Mutlakon di sini ini maksudnya umum, di mau ketemu ketika di majelis maupun tidak di majelis, ketika di jalan ataupun dimanapun dia berada, di pasar ya, di warung, di rumah makan, di warung makan dan lain-lain, di dalam satu kendaraan, wa fi halaqatihi, ataupun di dalam halaqahnya ya. Dan beliau menyatakan wa huwa arba'ata asyara nau'an ya, dan adab ini ada 14 macam ya, ada 14 macam. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Dan ini adab yang sangat penting ini. Pekan depan insya Allah kita akan membahas adab yang sangat penting ya, terkait orang yang berdakwah, yang ini juga bagi orang yang mat'unya juga, dai maupun mat'u, ini penting sekali ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita belajar ilmu ya, tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan yang kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut dan kemudian membayarkan zakatnya dengan mengajarkannya kepada orang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan. Ya, tampaknya nggak ada ya. Alhamdulillah, berarti bisa dipahami semua. Ini susunan bahasa beliau ya, Ibnul Jamaah memang agak rumit ya untuk kita yang notabene jarang-jarang untuk membaca atau menerjemahkan kitab secara langsung. Jadi bagi teman-teman yang mungkin atau rekan-rekan sekalian yang mungkin menghadap ke kitabnya, kemudian memberikan syakal dan memberikan terjemahan ya, bisa atau silahkan untuk merujuk kepada kamus-kamus yang ada ya. Tetapi mungkin atau untuk untuk bisa dipahami secara global ya, sambil diperhatikan ketika kita mengkajinya di majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan dari Abu Ikmal yang sudah angkat tangan. Oh, monggo silahkan Abu Ikmal. Boleh diketik, boleh juga dengan langsung ditanyakan lewat suara. Ini angkat tangan mau nanya apa kepencet? Abu Ikmal nih. Ya. Sepertinya nggak ada, Ustaz. Ya udah. Alhamdulillah kalau nggak ada nih. Nah, kalau tidak ada,
mungkin kita cukupkan sekian, tapi sebelum kita akhiri, ya, mungkin perlu kita kita berikan kesimpulan sebelum kita tutup, bahwasannya yang namanya dakwah, ya, di dalam konteks zaman sekarang, baik melalui media langsung, ya, halaqah, ya, baik dengan cara tawajuh, kemudian dengan grup, ya, atau kemudian di secara umum lewat postingan status dan lain-lain, maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat tangan berarti Abu Ikmal nih. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz Khalid, sudah tadi sebelumnya di disable kayaknya. Ustaz Afwan mau menanyakan, barakallahu fiik, semoga Ustaz diberikan kesehatan serta keluarga. Amin. Menanyakan terkait dengan kafalah, mohon maaf. Beberapa kali memang dulu sempat Ana dipercaya untuk jadi panitia kajian di Wisma Asri. Saat itu Ana belum paham tentang mengenai kafalah dan lain sebagainya. Sampai ketika saat itu diminta untuk menanyakan mengenai kafalah, tolong tanyakan saja kepada ustadznya, seperti itu. Tolong tanyakan kepada ustadznya. Pertanyaan Ana gini, Ustaz. Waktu itu sempat kita memberikan maksudnya lebih dari apa yang dalam tanda kutip biasa kita berikan kepada ustadznya, atau sempat juga waktu itu kurang dari dengan tanda kutip yang kita berikan kepada ustadznya. Berdosakah ketika kita berpikir bahwa ustadz merasa kurang berkenan, terus setelah itu pada saat kajian berikutnya ustadznya qadarullah tidak datang gitu. Jadi kami sempat sempat berpikir, wah ustadznya jangan-jangan nggak enak nih atau pundung gitu ya, sehingga akhirnya nggak datang. Berdasarkan kami ketika saat itu panitia kajian berpikir seperti itu dan akhirnya mengganti dengan ustadz yang lain. Ini terkait dengan kafalah, Ustadz. Baik, jazakallah khair. Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Nah, ini sebenarnya berkaitan, jadi pertanyaannya dihubungkan dengan alasan tadi ini. Jadi kenapa kok diganti gitu? Pembicaranya diganti karena berkaitan dengan ustadz yang mungkin tidak hadir, yang mungkin seharusnya kajian rutin, kemudian berkaitan tentang kafalah yang panitia tidak tahu. Nah, ini berarti saya ingatkan bagi para ikhwah yang kemudian berkecimpung atau terjun di bidang seperti ini untuk melakukan riset dulu, melakukan riset dulu sehingga riset dulu, yang sekarang yang seharusnya atau mungkin yang patutnya. Kenapa? Karena memang kalau bukan di madrasah gitu ya, atau kemudian bukan di ma'had, ya kita hanya bisa katakan sepatutnya, karena memang tidak ada aturan khusus ya, pemerintah juga tidak memberikan patokan khusus kan gitu deh tentang kafalah para asatidz kita, guru-guru kita. Tapi sepatutnya. Bagaimana kalau banyak? Ya alhamdulillah kalau memang mampu. Ya ini adalah bentuk dari kita memuliakan ilmu, meskipun kemudian kalau kita bicara tentang sebagian ustadz yang menolak atau sebagian ustadz yang mungkin senang ketika diberikan itu tidak memengaruhi keikhlasan mereka, kecuali itu urusan para asatidz, ya guru kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagai seorang yang sedang belajar, tugas kita paling tidak dua. Yang pertama adalah memuliakan ilmu dan para pengajar atau ahli ilmu yang sudah kita bahas di bab-bab awal. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memberikan yang sepatutnya, ya, membantu mereka, memberikan yang sepatutnya bagi mereka.
Kemudian yang kedua, jangan memberikan musibah, jangan memberikan apa namanya cobaan yang berat kepada para asatid kita, ya. Para asatid kita dengan memberikan sesuatu yang mungkin tidak pas, ya. Kalau orang bilang tidak pasaran, kalau terlalu banyak itu juga terkadang menjadi ujian bagi para dai. Ya, kalau kemudian tidak diberi sama sekali, mungkin bagi sebagian para dai juga mungkin ujian. Karena bagaimanapun juga mereka sudah belajar, mereka sudah memberikan waktunya, bahkan terkadang mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya mereka bekerja mencari ma'isyah untuk keluarganya, ya demi untuk berdakwah. Maka kemudian kita menghormati mereka dengan memberikan yang seperti itu. Ya, ini murni dari kita. Jadi tidak ada patokan secara khusus kecuali kemudian sepatutnya. Ya, sepatutnya ini kan berarti butuh riset, ya, butuh riset. Bukan berarti kemudian semakin gede semakin baik, ya belum tentu juga, karena nanti malah sekali pengajian habis itu tidak ada lagi karena tidak mampu untuk membiayai. Ya. Nah, jadi silakan dilakukan riset. Nah, bolehkah kemudian mengganti dengan ustadz yang lain? Nah, sebaiknya adabnya adalah kemudian meminta keterangan atau mohon izin meminta keterangan apabila kita sebagai panitia sudah menetapkan ya guru kita untuk mengajar di majelis tertentu, hari tertentu, jam tertentu, ya secara rutin. Tapi ternyata kemudian ada pengganti yang lain. Nah, maka hendaknya ya adabnya adalah kita sebagai panitia, karena kita menempatkan diri sebagai seorang yang belajar. Kita adalah seorang thalib, kita adalah orang yang butuh ilmu. Maka kita menghormati mereka, guru-guru kita, dengan meminta izin kepada mereka. Ya. Nah, tentang itu. Atau mungkin kalau kemudian gurunya atau asatidnya memiliki apa namanya pelapis ya, atau mungkin boleh silahkan tunjuk ini ya, ini atau fulan, atau misalkan kalau saya tidak bisa silahkan Abu Ikmal yang ngisi misalnya, kan seperti itu. Nah ini ya, jadi silahkan yang seperti itu ya. Jadi jangan sampai kemudian memberikan kejutan, ya, memberikan kejutan. Adapun mungkin tidak hadir kan kita tidak tahu alasannya karena apa, ya. Maka sebaiknya kemudian berprasangka baik. Prasangka baik karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Di chat ada pertanyaan, ya. Masya Allah, panjang ini. Setelah dibuka jadi panjang nih. Nah, ada yang minta diulang bait syair terakhir, bisa diulang terjemahannya, agak connect tadi. Syukran. Bait yang terakhir ya. Laqad hazulat hatta bada min huzaliha. Nah, maka sungguh laqad itu sungguh ya, maksudnya ya. Kurus mereka itu kurus sampai terlihat pinggangnya, apa namanya, kalau kita itu tulang-tulangnya itu, ya. Orang-orang ahli ilmu itu sampai terlihat pinggang atau tulangnya. Ini artinya ya, ini kinayah, ya, perumpamaan seakan-akan mereka nggak mampu apa-apa gitu. Ya mereka nggak mampu apa-apa, ya, dan mereka tidak diperhatikan oleh orang lain. Artinya mereka tidak mendapatkan haknya untuk bicara. Ketika ahli ilmu tidak mendapatkan haknya untuk bicara, ya maka ini berbahaya, ya. Berbahaya. Kullaha wa hatta istamaha kullu muflisi, ya. Dan sampai setiap orang-orang yang muflis, ya, si para asatidz kita dan yang lain-lain, itu yang paling hati-hati adalah orang-orang yang mereka berpegang pada kaidah para ahli hadis. Jadi kaidah para ahli hadis. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar ilmu hadis itu adalah orang-orang yang tahu, ya, tentang bagaimana membedakan hadis yang dhaif, hadis yang sahih, bahkan dhaifnya mana yang maudhu, palsu. Ya. Sebagian dari hadis dhaif itu mungkin bisa jadi ada kemungkinan benar ketika kemudian dia dikuatkan. Tapi kalau sudah palsu itu jelas tidak mungkin, karena namanya aja hadis palsu. Nah, maka orang-orang yang dia itu memegang kaidah ilmu hadis, ya, bahwasanya dapat berita ini dari mana? Ya,
apakah dia orang yang memberitakan itu sikoh, ya, ataukah tidak, sikoh ataukah tidak, ya, apakah adil ataukah tidak, artinya agamanya baik atau enggak, dia kenal enggak dengan yang diberitakan itu. Kalau hanya kila wa qola, maka dia tidak bisa dijadikan pegangan. Kan ngoten, ya. Ya, maka hati-hati. Ini berkaitan tentang kabar para asatid. Maka jangan buru-buru. Tahan dulu, jangan buru-buru. Ya. Kalaupun benar, para asatid kita pun tidak menghendaki kita buru-buru menyebarkan. Ya. Bisa jadi mereka tidak rela, tidak ridho, kalau kemudian ya orang tidak tahu tentang keadaannya, kemudian ikut menyebarkan tentang keadaan beliau, kemudian ternyata tidak benar, ya, atau kemudian ternyata benar sakit, tapi ada orang yang menyebarkan dengan serampangan, ya, tanpa mericek dulu atau tanpa tabayun dulu kepada mereka yang tahu. Nah, maka ini yang tidak disukai oleh mereka para asatid kita, karena mereka orang-orang yang paling tahu tentang bagaimana menerapkan kaidah pada ilmu hadis. Kemudian bagaimana tentang banyaknya postingan terkait dengan COVID? Nah, ini mungkin sebenarnya sudah banyak ya yang membahas tentang ini. Bahwasanya yang pertama, harus kita pahami bahwa setiap orang pada masa COVID sekarang ini ya, itu bisa berbicara sesuai expertise-nya, keahliannya masing-masing. Maka kita dapati tidak sedikit ada orang profesor di bidang ini ikut berbicara yang nyeleneh dan cepat viral, ya. Karena yang cepat viral itu yang bagaimana? Yang nyeleneh, yang berbeda, yang menyelisihi jumhur. Kalau kita katakan ya, menyelisihi jumhur. Ada profesor, dianggap profesor di bidang vaksin, kemudian bicara tentang ini itu, yang kemudian dibawa ke sana kemari seakan-akan jangan ikut vaksin atau program vaksin. Karena dia profesor di bidang itu, maka kemudian jadi heboh, viral sekali. Padahal hanya satu orang, ya, profesor yang kemudian berlawanan dengan dia, berseberangan dengan dia, itu jumlahnya ada ribuan. Ya. Gampangnya adalah kalau memang berita itu adalah berita yang dia adalah mutan, misalkan seperti itu. Sejak zaman dulu awal reformasi sampai sekarang siapapun presidennya pasti salah. Ya, ada tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan presidennya siapapun. Nah, ini orang-orang yang pemahamannya memang terlihat seperti itu. Biasanya kemudian linear pemahamannya dengan penganut teori konspirasi yang akhirnya kemudian membahayakan orang lain. Ya, membahayakan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita dengarkan untuk saat ini ya, wallahu a'lam bishawab, jumhur para ahli. Ketika bicara tentang kesehatan, maka mereka para ahli itu yang pantas untuk bicara. Ya. Seperti kita bicara tentang mutawatirnya suatu berita, mustahil jutaan atau ribuan orang atau jutaan bahkan yang para ahli kesehatan yang sepakat untuk berbohong. Bayangkan, ya, yang ngomong tentang konspirasi hanya segelintir orang, mungkin hanya beberapa tokoh, ya. Tapi yang dianggap atau dituduh berdusta atau kemudian menganggap dituduh bahwa itu mendukung konspirasi tersebut, itu ada puluhan ribu, bayangkan, puluhan ribu. Ya, maka orang yang belajar ilmu hadis akan paham, ya, mana yang pantas untuk dianggap benar, mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Nah, ini pertanyaan di chat ya. Bagaimana sikap kita atau cara kita untuk admin di grup jika salah satu ikhwan atau anggota grup memposting postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagaimana cara yang baik untuk menegurnya dengan adab yang benar agar ikhwan tersebut dapat mengerti atau legowo. Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Nah, ini
perkara yang sifatnya umum, ya, artinya perkara yang sudah tersebar di mana-mana, bahwa di setiap grup ada saja, ya, apalagi kalau grup itu makin besar, gitu, grup itu makin besar, atau biasanya grup keluarga, terah, ini ada saja orang, ada saja tokoh orang yang mereka suka memposting seperti itu, ya, suka memposting seperti itu dengan berbagai kepentingannya. Ada yang sekadar untuk apa namanya berusaha ramah, ada yang sekadar berusaha apa namanya agar terlihat tahu, serba tahu tentang suatu permasalahan. Ya, ada juga yang lain-lain, ada yang memang sengaja ingin menyesatkan gitu dan lain-lain. Tapi jika dia jahil murakab, ya, jahil murakab itu berarti kan dia bodoh tapi dia nggak sadar, ya. Dia bodoh tapi dia nggak sadar. Maka orang yang seperti ini, ya, dia tidak tahu bahwa yang dia pahami selama ini salah. Maka apa tugas kita sebagai seorang admin? Yang pertama adalah mencegah agar orang ini tidak memposting dulu. Tidak, bukan berarti kemudian melarangnya sama sekali untuk terus-terusnya. Akan tetapi pada saat ini kita ingatkan, kita ingatkan kalau memang bahayanya sedemikian besar, apa yang dia posting itu membahayakan orang lain, ya, menyebarkan kedustaan, memecah belah atau yang lain-lain, maka hendaknya kita sebagai seorang admin, ya, sebagai seorang admin itu melakukan pendekatan secara personal. Ya. Bagaimana cara hikmahnya? Ya, mungkin beda-beda, karena yang namanya nasihat itu mau seperti apapun kita berusaha hikmah, ya, setan itu akan berusaha untuk membisikkan kepada orang yang diberi nasihat. Untuk apa? Ya untuk nolak, kan gitu. Ya, dia menganggap niatnya baik, dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu salah, dia tidak tahu bahwa yang dia posting itu salah. Ya. Nah, maka yang seperti ini pendekatannya harus pelan-pelan. Saya pernah contohkan, ya, hanya untuk menjelaskan bahwa hadis tentang apa waktu itu, ya, tentang Ramadan kemarin, ya, hadis tentang keutamaan orang yang bersukacita atau senang menyambut bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Ya. Nah, demi untuk menyebutkan bahwa hadis tersebut palsu, perjalanannya tidak langsung, ya, tidak langsung. Tapi kami melakukan beberapa postingan. Postingan pertama tentang pentingnya mempelajari mustalahul hadis. Mari kita mempelajari mustalahul hadis di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua, postingan yang kedua hari berikutnya mengenalkan tentang istilah-istilah ilmu hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, satu persatu dibahas. Ya, butuh sekitar 5 postingan, yang minimal 5 hari, 1 pekan, baru kemudian disebutkan di situ contoh hadis palsu atau hadis maudhu, la asla lahu. Ya, yakni tentang hadis yang tadi kita maksudkan. Nah, barulah orang-orang yang mengatakan itu, mengatakan atau membacakannya terlebih dahulu, ya, sebelumnya 1 pekan sebelumnya dia mengedarkan, dia baru tahu, oh ternyata itu hadis palsu. Kalau kita langsung katakan itu hadis palsu, mungkin bisa jadi dia tidak akan menerima secara langsung. Ya. Perkaranya akan menjadi lebih lebih repot lagi, karena nanti jadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Nah, maka kemudian kita kenalkan dulu pentingnya perkara tersebut. Sama, sebagai seorang admin, kita bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan keselarasan di dalam grup. Maka kalau memang caranya tidak bisa instan, ya lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang besar kepada para admin grup yang menjaga kebaikan, ya, kedamaian, ya, dan keselarasan dari anggota grupnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang legowo ataupun tidak, ini kita pasrahkan kepada dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan supaya orang tersebut dibukakan hatinya. Yang penting adalah yang kita lakukan sudah tepat seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dalam kitab ini penulis mendahulukan pembahasan tentang adab yang memiliki ilmu, bukan adab untuk penuntut ilmu. Ya, dari sini seberapa urgen bagi kita sebagai penuntut ilmu untuk pula mengetahui adab memiliki ilmu atau dai. Nah, ini pertanyaan ini bagus sekali. Ya.
kenapa adab yang pertama dibahas di dalam kitab ini justru adab fi adabil alim, ya, berkaitan tentang adab orang yang alim, orang yang berdakwah, bukan muta'alim, orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang mencari ilmu. Ini sebenarnya sudah kita bahas di awal pembahasan kitab. Jadi beliau Ibnul Jamaah mendahulukan orang-orang yang alim terlebih dahulu. Kenapa? Karena dari mereka lah ini ada beberapa penjelasan dari para alim ulama. Salah satunya adalah Syekh Al-Utsaimin. Ya, beliau menyebutkan ya pentingnya tentang perkara ini. Ya. Kalau saya sebutkan, nih ya, yang pertama beliau ingin menjelaskan bahwasanya bahayanya kalau orang yang dia alim tapi tidak beradab, itu akan lebih berbahaya daripada orang yang muta'alim yang tidak beradab. Ya. Jadi adab bagi seorang alim, adab bagi seorang yang berilmu, adab bagi orang yang sedang berdakwah itu jauh lebih penting. Ya. Kenapa? Karena dia akan menjadi contoh, dia akan menjadi panutan dari murid-muridnya. Ya. Jadi ini bukan tentang tahapan perorangan, tapi tentang urgennya tadi ya, kami sebutkan seberapa urgen bagi penuntut ilmu untuk mengetahui ini, sangat penting. Ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa bagaimanapun juga penuntut ilmu nantinya akan berdakwah. Jadi penuntut ilmu yang tidak bercita-cita menjadi seorang alim, maka dia tidak akan pernah mencapai derajat tersebut. Jadi penuntut ilmu hendaknya harus dia untuk bercita-cita menjadi orang alim. Setiap tulib, ya, seorang yang mencari ilmu, itu harus bercita-cita untuk menjadi orang alim. Bukan menjadi seorang ustadz, bukan menjadi seorang kiai, bukan menjadi seorang ajengan, ya, tapi menjadi seorang yang alim. Ustadz itu hanya sebuah predikat. Ya. Kiai itu adalah predikat ketika dia ngajar di pondok atau memiliki pondok pesantren. Tapi orang yang alim itu adalah sebutan atau gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di banyak tempat. Dan ini yang menjadi tujuan kita mencari ilmu, salah satunya adalah menjadi orang yang alim. Alim itu dalam artian bagaimana? Alim bagi diri sendiri yakni untuk berdakwah, dan alim bagi orang lain untuk memperbaiki. Nah, maka ketika dia bercita-cita seperti itu, ya, sangat penting bagi dia ketahui nanti agar dia mengetahui adab-adab aturan yang ada di dunia dakwah, ya, di dunia dakwah. Nah, untuk saat ini seberapa penting? Ingat ikhwah bahwasanya kita tetap wajib untuk berdakwah semampu kita, ya, yang kita ketahui dan semampu kita. Maka adab-adab tentang alim ini yang di awal-awal dibahas Ibnul Jamaah ini tetap kita amalkan, ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi kenapa dia dikedepankan? Karena justru lebih darurat, gitu ya. Adab bagi seorang alim itu lebih darurat dibanding orang yang muta'alim. Bukan berarti kemudian adab muta'alim atau adab orang yang belajar itu orang kurang penting, ya, bukan seperti itu. Ya. Hanya saja kalau kita urutkan, maka yang lebih penting adalah yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang berkata percuma berilmu tapi tidak ada adabnya. Apakah kita belajar adab dulu baru menuntut ilmu? Syukran jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah, ini juga pertanyaan yang sering kita hadapi, ya. Bagaimana tentang adab dan ilmu? Padahal adab sendiri butuh ilmu dan ilmu butuh adab. Kan nyata. Bagaimana kita bisa beradab tanpa pernah mempelajari adab tersebut? Jadi belajar adab itu juga berilmu atau memiliki ilmunya sendiri. Hanya saja terkadang adab itu berkaitan dengan pendekatan budaya, sosiokultural. Ya, saya pernah sebutkan bahwasanya kalau kita belajar adab, sesuatu yang mungkin dianggap beradab di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri, mungkin di Eropa atau di Saudi, ya, atau di Arab sana, ya, di Mesir dan lain-lain. Maka adab ini menggabungkan itu semua, ya syariatnya,
ya adatnya, ya syariatnya, ya adatnya. Nah, ini terkait dengan adab. Adapun ilmu yang dimaksud mungkin adalah ilmu agama. Nah, ilmu syar'i itu dipelajari akan mendapatkan barokahnya, akan mendapatkan manfaatnya yang besar apabila kita sertai dengan adab ketika belajar dan mengamalkannya. Ya. Nah, adab dalam perkara ini ya jangan dipisahkan, adab dulu baru ilmu atau ilmu dulu baru adab. Nah, kalau dulu waktu anak-anak kita diajari adab dulu. Waktu anak-anak, sekarang kan kita anaknya orang tua masing-masing, ya. Tapi bukan anak-anak lagi. Maka mempelajari adab dan mempelajari ilmu itu bersamaan. Ya, kita mengamalkan adab yang kita pelajari untuk mencari ilmu yang kita juga pelajari berikutnya. Jadi untuk saat ini jangan kemudian kita berhenti menuntut ilmu, kemudian mempelajari adab dulu. Udah telat. Kalau kemudian mempelajari adab dulu itu maksudnya untuk anak-anak. Ketika kita memiliki anak-anak di mana dia belum dibebani syariat, ya, belum tamyiz atau belum, ya jangankan kok balik, ya tamyiz saja belum. Maka kita ajari adab, ya, baru kemudian nanti ditanamkan ilmu. Ya, sambil kemudian ilmu-ilmu yang urgent atau yang penting seperti ilmu akidah. Ya. Nah, di zaman sekarang di usia kita maka keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan terakhir nih, ya. Banyak sekali video yang memotong ustadz yang menyebarkan syubhat terus diluruskan oleh ustadz salaf yang videonya juga potongan-potongan tidak utuh. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Menyikapi hal seperti itu sebagai penuntut ilmu. Nah, ini ini pernah saya sampaikan juga, ya. Boleh tidak kita belajar dari video atau YouTube? Nah, YouTube atau media sosial yang lain, ya, atau kemudahan sosial yang lain, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita syukuri dengan cara menggunakannya setepat mungkin, ya, sebaik mungkin secara adil. Nah, boleh nggak kita belajar dari situ? Boleh sekali, ya. Saya sarankan bahkan banyak belajar dari sana ketika kita di masa sekarang, di masa majelis ilmu, kemudian susah untuk diadakan, ya, karena pada masa wabah atau pandemi ini. Tapi kalau bisa jangan belajar dari potongan video. Jangan belajar dari potongan video. Pelajari dari keseluruhan video. Jadi kalau kajian itu mungkin berlangsung selama 30 menit, putar itu 30 menit. Ya. Atau panjenengan mungkin belajar dari situ kalau tidak kalau tidak mampu untuk mendengarkan keseluruhannya, nggak masalah kita mendengarkan atau melihat atau mengikuti kajiannya 15 menit, nanti dilanjut lagi 15 menit, setelah senggang, ya 15 menit lagi seterusnya. Tapi carilah yang dia tidak dipotong. Ya. Ini saran dari kami. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang adab, agar kita mengetahui secara keseluruhan apa yang sedang dibahas. Adapun potongan-potongan itu framing, ya. Jadi kita tahu bahwa jangankan kok video, potongan berita saja satu paragraf itu kalau sudah di framing dengan judul, ya, dengan clickbait dan lain-lain, maka kemudian bisa mengarah ke sana kemari, ya. Nah, maka kalau kita tahu bahwasanya framing itu berbahaya, hendaklah kita cari majelis ilmu kajian yang utuh, ya, di media sosial atau media elektronik, ya, media yang lain, ya, seperti internet dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau bisa jangan potongan. Ya. Kalau ada yang meng-share potongan bagaimana? Ya silahkan, tapi itu bukan sumber ilmu. Ya, itu bukan sumber ilmu. Kalau panjenengan ingin sumber ilmunya, cari itu kajian pasti dipotong dari sebuah rekaman yang utuh. Ya, maka cari rekaman utuhnya, baru panjenengan bisa dianggap meriwayatkan dari asatid itu. Tapi kalau kemudian kita hanya meriwayatkan sepotong, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu tidak pantas untuk disebut sebagai perawi dari ustadz tersebut. Ya. Nah, maka ini peringatan bagi kita semua, ya, termasuk saya pribadi, ya, agar kemudian mempelajari segala sesuatu itu dari kitab yang utuhnya, ya, kalau bisa jangan potongan-potongannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.